mata kuliah biokimia yang beranggotakan saya Kafia dengan ujung NIM 047. Saya Fajri Andrea dengan ujung NIM 027. Saya Nisha Fabila dengan ujung NIM 033. Di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang biosintesis lipid. Tujuan: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks penerapan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat, biosintesis lipid adalah proses pembentukan lemak di dalam sel yang terjadi terutama di sitoplasma dan retikulum endoplasma. Proses ini dimulai dari asetil CoA yang diubah menjadi malonyl CoA oleh enzim asetil CoA karboksilase. Selanjutnya, enzim asam lemak sintase menggabungkan unit 2 karbon secara bertahap untuk membentuk rantai asam lemak seperti palmitat. Asam lemak yang terbentuk kemudian dapat diubah menjadi triacylglycerol sebagai cadangan energi atau menjadi fosfolipid untuk membentukkan sel. Triacylglycerol atau trigliserida merupakan bentuk utama lipid yang terdapat dalam tubuh dan makanan. Senyawa ini memiliki peran penting, yaitu yang pertama sebagai sumber energi utama bagi tubuh karena dapat diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol saat tubuh membutuhkan energi, terutama saat berpuasa dan berolahraga. Yang kedua sebagai isolator termal yang membantu menjaga suhu tubuh serta melindungi organ-organ vital dari benturan atau cedera. Lalu yang ketiga, berperan dalam pembentukan membran sel yang penting untuk menjaga struktur dan fungsi sel. Beberapa bahan makanan yang mengandung triacylglycerol antara lain yang pertama ada minyak nabati, yaitu mengandung lemak tak jenuh seperti asam lemak omega 3 dan omega 6 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Lalu yang kedua ada susu, mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang diperlukan tubuh dalam jumlah tertentu. Yang ketiga ada telur, terutama pada bagian kuning telur, mengandung lipid, kolesterol, dan nutrisi penting yang berperan dalam mendukung fungsi tubuh. Proses biosintesis lipid pada makhluk hidup. Yang pertama, proses biosintesis lipid dimulai dari pembentukan malonyl CoA dari asetil CoA yang merupakan reaksi tidak dapat balik atau irreversible dan dikatalisis oleh enzim asetil CoA karboksilase. Pada bakteri, enzim ini terdiri dari beberapa subunit terpisah, sedangkan pada sel hewan merupakan satu enzim multifungsi. Lalu pada tumbuhan, enzim ini dapat ditemukan dalam kedua bentuk tersebut dan berperan penting dalam pembentukan asam lemak. Selanjutnya yang kedua, asetil CoA karboksilase memiliki 3 bagian utama, yaitu protein membawa biotin, biotin karboksilase, dan transkarboksilase. Selanjutnya yang ketiga, reaksi yang dikatalis oleh enzim ini berlangsung dalam 2 tahap dan bergantung pada biotin. Selanjutnya yang keempat, terdapat 2 jenis utama enzim asam lemak sintase, yaitu fase 1 dan PASIL. Yang kelima, fase 2 terdapat pada tumbuhan dan bakteri. Selanjutnya yang keenam, rantai asam lemak bertambah panjang melalui penambahan unit 2 karbon yang berasal dari malonyl CoA. Yang ketujuh, sebelum sintesis dimulai, enzim asam lemak sintesis harus mengikat gugus asetil dan malonyl. Tahap pertama adalah kondensasi, yaitu menggabungkan gugus asetil dan malonyl untuk membentuk asetoasetil ACP dan melepaskan CO2. CO2 dilepaskan berasal dari malonyl CoA dan hanya berperan sementara dalam proses biosintesis. Tahap kedua adalah reduksi, di mana gugus karbonil pada asetil ACP direduksi menjadi db-hidroksibutiril ACP dengan bantuan NADPH sebagai donor elektron. Yang ketiga adalah dehidrasi, yang keempat adalah reduksi ikatan rangkap. Setelah itu, gugus butiril dipindahkan ke enzim B-ketoasil ACP sintase dan ACP kembali mengikat gugus malonyl baru untuk melanjutkan siklus pemanjangan rantai hingga terbentuk asam lemak lengkap. Kesimpulan, yang pertama, proses pencernaan lipid menghasilkan asam lemak dan monogliserida yang kemudian diserap oleh usus dan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi, disimpan sebagai cadangan lemak, atau digunakan dalam pembentukan senyawa penting lainnya. Yang kedua, triacylglycerol memiliki peran penting dalam sumber energi utama, cadangan energi dalam tubuh, pelindung organ dari benturan, serta sebagai komponen pembentuk membran sel dan hormon. Terakhir, konsumsi lipid yang tidak seimbang dapat berdampak buruk bagi kesehatan seperti menyebabkan obesitas dan gangguan metabolisme jika berlebihan atau menimbulkan masalah kesehatan jika tubuh kekurangan lipid. Itulah tadi penyampaian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.